Halo semuanya. Di episode yang kemarin gue bercerita tentang rumah yang ada di Kramat Jati, tapi pengalaman dari gue pribadi. Nah, kali ini FYI, sekeluarga gue tuh baru pindah rumah, masih di kota yang sama, di Palembang, tapi pindah ke beberapa blok dari rumah yang lama. Itu di awal tahun 2020, sekitaran Januari, Februari, gue lupa juga sih ya, walaupun baru. Dan gue tuh punya satu temen yang dari zaman SMA, zaman kuliah, sampai sekarang, enggak sampai sekarang, sampai sebelum pindah, itu bahkan kalau nggak diundang, nggak diingetin, nggak disuruh main ke rumah, main. Cuma setelah pindah rumah, dia cuma sekali pernah datang, terus nggak datang-datang lagi. Namanya Ares, cowok, ya temen tongkrongan lah gitu. Dia baru sekali main ke rumah gue siang, waktu itu keadaan siang, si Ares ini main, dan cuman itu doang, nggak main lagi ke rumah gue. Nah, beberapa waktu yang lalu tuh dia cerita kenapa akhirnya dia nggak mau ke rumah gue. Dan ceritanya tuh agak sedikit mengejutkan, serem menurut gue. Jadi ceritanya, ini dia ceritain di sekitar bulan Mei kalau nggak salah ya. Pokoknya habis lebaran lah, gue lupa, Mei, Juni, Juli, lebaran Idul Fitri ya. Si Ares, gue main ke rumah dia Idul Fitri kan, tapi sekali lewat doang karena kan masih COVID-19, cuman ya agak maling-maling lah gitu. Say hi, hey apa kabar gitu. Lo gila sombong banget gitu nggak main ke rumah gue. Biasa juga nyolong datang, gue bangun tidur siang, tiba-tiba udah main laptop, udah makan, udah ongkang-ongkang kaki. Gila, ini semenjak pindah rumah kok gak pernah main ke rumah. Terus muka dia tiba-tiba jelek gitu kan, jelek. Terus yang awalnya niatnya cuma say hi doang, akhirnya disuruh dia duduk main ke rumah, mampir beneran. Waduh, gue kecemas kan, karena kan kita sekarang lagi pandemi COVID-19 gitu. Dan ya udah, akhirnya oke lah, karena emang ekspresi udah serius banget gitu. Singkat cerita, dia langsung nembak aja, Lir, gue pengen kasih tahu nih alasan kenapa gue gak lagi main ke rumah lo. Kata dia kayak gitu. Gue bingung dong. Pada gue buka Birdnest dan duduk nyimak. Dan ceritanya adalah, jadi pertama kali dia kunjungan ke rumah gue itu kan siang. Tadi gue juga udah sempat kasih tahu ke lo di awal. Dia main ke rumah siang, kondisinya emang kita mau pergi keluar karena waktu itu belum ada yang namanya PSBB. Kita pengen nonton, ada film seru lah pokoknya gitu kan. Gue sama dia emang biasa gitu kalau nonton. Nah, gue mandi gue suruh kan. Sebelum mandi tuh gue bilang, tunggu ya, karena kalau misalkan ada siapa gitu, suruh aja masuk gitu. Karena emang berhubung rumah baru, biasanya keluarga suka main. Dan rata-rata keluarga gue udah tahu nih sama si Ares. Karena Ares emang anaknya juga ini sih, friendly banget sih ya. Kalau keluarga gue tuh akhirnya diajak ngobrol aja gitu, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua tuh diajakin ngobrol sama dia, bapak gue, emak gue. Udah, gue mandi. Nah, di sini kejadiannya.
Jadi dia lagi main game mobile gitu kan, Mobile Legend atau apa gitu, PUBG atau apa gue lupa. Dia lagi main game, lagi mabar, asik aja gitu, asik. Tiba-tiba ada yang ngetok. Dia nggak gubris sampai akhirnya kan pintu ada trali, pintunya ada trali, pintu rumah gue masuk sampai digeber-geber kayak gitu, digeber-geber akhirnya baru kedenger kan, karena pakai headphone ya tau lah, gue juga kalau pakai headphone tuh udah kenceng banget sih sampai nggak bisa denger lagi suara dari luar. Nah dia juga sama gitu, pas dia noleh dia ngeliat, dia pikir adik gue atau sepupu gue atau siapa lah gitu. Si orang ini masuk kan, terus bilang, temennya Lira ya? Diain dong, karena si Ares juga ngerasa kayak belum pernah ketemu sama anak ini gitu. Anaknya sepantaran, kira-kira kayak anak-anak remaja SMA yang lagi hobi main TikTok. Ya kayak gitu pantarannya gitu, kurus, rambutnya sebahu ya. Ya terus akhirnya ya sudah kak, lanjut aja mainnya, ke dalam dulu ya, kata anak ini. Cewek atau cewek ini. Terus si Ares tetap lanjut dong main. Waktu si Ares mau duduk, si ceweknya belum, katanya kan mau masuk ke dalam tapi nggak masuk, masih diam aja di deket dia, di samping dia benar. Akhirnya diliatin sama si Ares. Nah pas diliatin sama Ares, si cewek tetap akhirnya jalan masuk pelan-pelan tapi tetap ngeliatin dia, tetap ngeliatin Ares. Nah jadi masuk nih kan, masuk set, menjauh, tapi tatapan si cewek ini, kata si Ares, itu masih ngeliatin dia. Sampai akhirnya si Ares sadar kalau si cewek ini lehernya tuh udah patah, noleh gitu, kayak burung hantu gitu, noleh ke belakang. Si Ares sudah nggak tahu nih, nggak bisa gerak ya, stuck banget gitu, karena nggak pernah ketemu momen kayak gini. Tiba-tiba dari jalan mundur, nggak cukup sampai di leher muter patah gitu, si cewek ini malah manjat dong ke dinding, kayak manjat kayak film munafik kayak gitu loh, tau gak sih yang ada adegan dia naik ke atas, nah naik karena kebetulan dari ruang tamu ke ruang tengah gue tuh nggak tahu kenapa tiap rumah gue pindah pasti ruang tengahnya selalu sekitar 3 sampai 4 meter. Jadi naik ke atas sampai di atas, ketawa-tawa ngilang. Di situ dia stuck. Udah gitu kan, gue baru selesai mandi, gue tanya, pas gue ketemu si Ares ini emang lagi diam pucat banget. Gue tegur dong, Ares, apa lu? Diam dong, masih diam. Dia masih diam. Pas dia oleh gue yang lagi berdiri di samping dia, si Ares masih ngelihat cewek itu ada di atas, kayak gantung, kayak ngerayap kayak gitu. Sudah kan ya, nggak cukup sampai di situ. Jadi pas akhirnya kita selesai acara, kita selesai nonton gitu, balik kan biasanya kalau pergi tuh sistemnya si Ares
jemput gua, si Aris jemput gua ke rumah. Ntar kita ngider pakai kendaraan dia, balik lagi nganter gua ke rumah. Terus aman dong, masih aman, belum ada aneh-aneh kita. Pas si Aris ini sampai di rumah dia sendiri, itu sekitar jam 8 jam 9 lah ya. 8 jam 9, beres-beres, mandi. Nah pas lagi mandi tuh dia kayak ngerasa ada yang aneh, kayak kakinya kayak ada yang genggam gitu lah. Pas lagi di kamar mandi, cuman biasa aja, masih feeling like paling suges gitu, karena dari tadi udah lihat yang enggak. Dan dia juga emang nggak cerita ke gua waktu itu. Pas dia selesai mandi, tidur, kamar dia tuh kebetulan tingginya tinggi ruangannya tuh sekitar 3 meteran, hampir mirip-mirip kayak tinggi dari kamar gue. Waktu dia tidur sekitar akhirnya dia bisa tidur sekitar jam 10 kalau nggak salah, karena dia anaknya juga tertib banget kalau untuk tidur gitu. Dia tidur sekitaran jam 2, jam 3 tiba-tiba dia kebangun dalam keadaan ruangan kamar kacau. Jadi kamar kan rapi tuh ya, kamar rapi. Dia orangnya rapi banget. Gue hafal banget kalau dia udah tidur, udah kayak permaisuri, udah kayak raja itu lagi tidur ya. Rapi banget kamar. Tiba-tiba dia bangun jam 2, jam 3, kamar hancur kayak kapal baca. Bayangin lah ya, yang kayak foto bingkai miring sendiri, terus bantal entah di mana, ordeng kebuka, pintu kebuka, lemari bajunya turun semua. Dan satu lagi, ketika dia ngelihat ke seluruh ruangan, dia cuma ngelihat ke pojok kamar dia, di balik pintu. Tiba-tiba pintunya kayak nutup. Kan kalau kebuka berarti ada celah kan di belakang pintunya. Tiba-tiba pintunya kayak nutup, tapi kayak ditutup, bukan kayak tiba-tiba ketutup, kayak ditutup pelan-pelan. Udah muncullah si cewek yang dia lihat di rumah gua. Terus tiba-tiba langsung push, kayak terbang kayak gitu, kayak terbang ke depan muka dia, bener-bener berjarak tuh kayak hidung ke hidung tuh nggak sampai setebal kelingking, tipis banget. Dan si Ares bener-bener ngeliat si cewek ini yang matanya tuh ada belatungnya, ya pokoknya mata belatungan, ada darahnya keluar sambil ngomong, temenin yuk, mau ditemenin aku nggak? Kok aku nggak diajak jalan juga? Kayak gitu. Di situ si Aris habis itu kayak teriak kedengeran, nggak kayak yang di orang suka cerita kan biasa suka stuck kan, nggak, teriak satu rumah pada ngedeketin dia semua. Terus dia nggak berani cerita, dia cuma bilang dia cuma teriak-teriak doang, sampai akhirnya dipeluk sama saudara-saudaranya, terus tenang tidur ditemenin sama saudara-saudaranya. Dan beberapa hari berikutnya baru dia cerita ke orang tuanya. Habis itu sampai hari ini dia nggak mau lagi main ke rumah gua yang baru. Duh, ngeri ya, sampai kayak gitu. Itu cerita dari Ares ya, salah satu temen gue yang dapat
dapat cerita baru lah ya dari rumah ini. Nah, mungkin nanti di episode berikutnya gue bakal ceritain rumah yang sebelum ini, karena rumah yang sebelum ini tuh kalau menurut gue lebih serem dan lebih banyak ceritanya, beneran. Jadi kalau misalkan lo belum nggak mau ketinggalan episode terbarunya, jangan lupa untuk di subscribe ya, biar dan aktifin notifikasinya biar nanti nggak ketinggalan gitu sih ya. Kalau misalkan seneng ya di like, oke. Kalau nggak seneng ya nggak usah di like, tapi jangan di dislike. Bebas lah ya, bebas ya kalau itu. By the way, kalau lo seneng banget denger radio, jangan lupa dengerin gua di program horor. Linknya ada di bawah di deskripsi di radionya. Nanti jangan lupa di follow di Instagram gue juga di @raunalira. Karena setiap Jumat malam gue juga bawain cerita horor kayak gitu. Nah, mungkin episode kali ini sekian, sampai di sini aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau lo punya cerita seputaran rumah, boleh ceritain di bawah. Nanti mungkin kalau emang seru bisa gue bawa ke radio ya. Tapi gue izin aja langsung kali dari sini ya. Ceritanya bakal gue pakai untuk audio, entah untuk materi siaran atau untuk apapun ya. Feel free aja ya. Dadah, kalau gitu, bye.